anak-anak, kembali bersama dengan saya, Bu Vika. Hari ini Ibu akan membantu kalian untuk belajar tematik muatan IPA. Tak terasa ya, kita sudah memasuki tema terakhir, yaitu tema 9. Ayo, tidak perlu panjang lebar, kita langsung mau belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Sebelum kalian belajar, pastikan kalian mengetahui dulu nih kompetensi pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah anak-anak dapat mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. Yang kedua, KD 4.9 melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi zat tunggal dan zat campuran ini masih dalam lingkup KD 3.9 dan KD 4.9. Tujuan pembelajaran untuk video hari ini adalah anak-anak dapat mengetahui dan menuliskan pengertian zat tunggal dan zat campuran, beserta contoh zat tunggal dan contoh zat campuran. Lalu yang terakhir, anak-anak dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa atau campuran dengan tepat. Pastikan anak-anak tonton video ini sampai akhir ya, karena di akhir nanti akan Ibu berikan pretest sebelum kita hari Kamis tatap muka. Siapkan juga buku pena kalian, buku pena 5D halaman 95, 123, dan 151. Siapkan juga catatan dan alat tulis supaya kalian bisa mencatat poin-poin penting yang ada di dalam video pembelajaran hari ini. Yuk kita mulai saja. Oke anak-anak, di sini anak-anak sudah melihat peta pikiran yang telah Ibu buat. Peta pikiran ini Ibu buat supaya anak-anak punya gambaran apa yang akan kita pelajari di tema 9. Di pembelajaran tema sebelumnya kita sudah belajar ada yang namanya benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, semua benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Artinya benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya anak-anak. Dan segala sesuatu yang memiliki massa itu disebut dengan materi. Terus materi di sini di bagian paling tengah. Kita akan belajar tentang apa itu materi. Nah, ternyata materi ini dibagi menjadi dua anak-anak. Ada yang namanya zat tunggal, ada yang namanya zat campuran. Zat tunggal dibedakan lagi menjadi dua, ada yang namanya unsur, ada yang namanya senyawa. Sama juga nih, zat campuran ternyata dibedakan menjadi dua juga anak-anak. Ada yang namanya campuran homogen, ada yang namanya campuran heterogen. Khusus hari ini kita akan belajar bedanya zat tunggal dan zat campuran. Lalu kita akan belajar bedanya unsur dan bedanya senyawa. Jadi kita akan fokus di daerah sini anak-anak ya. Di daerah unsur senyawa, terus bedanya zat tunggal sama zat campuran. Untuk campuran homogen dan heterogen akan kita pelajari di video pembelajaran selanjutnya. Siap-siap untuk belajar, siapkan catatan kalian. Kalian juga boleh gambar peta pikiran ini di buku catatan kalian ya, supaya membantu kalian untuk paham nih. Gambar-gambar ini adalah contohnya masing-masing ya anak-anak ya. Ini contohnya unsur, ini contohnya senyawa. Dan ini contoh campuran heterogen, dan ini adalah contoh dari campuran homogen. Oke, Ibu akan lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan belajar perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Di slide sebelumnya, anak-anak sudah lihat ya bahwa materi ternyata dibedakan menjadi dua. Ada yang zat tunggal dan ada yang zat campuran. Semua gambar yang Ibu letakkan di slide ini anak-anak adalah materi. Ini semua adalah materi. Tadi materi itu apa anak-anak? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa. Tapi ternyata materi itu dibagi menjadi dua, ada yang tunggal atau kita bisa katakan murni dan ada yang campuran. Ternyata zat tunggal adalah materi yang tersusun hanya atas satu jenis. Ingat ya, kata kuncinya adalah satu jenis zat dan memiliki komposisi penyusun dan sifatnya sama. Contohnya di sini ada air, ada garam, ada kayu, ada emas, ada perak. Di sini adalah gambar gula, di sini ada gambar besi. Kenapa itu semua disebutkan zat tunggal? Karena contohnya di sini air. Air hanya terdiri dari satu jenis zat, yaitu air. Oke, anak-anak paham sampai di sini ya, beda ya dengan ST ya. Di sini ST udah ada air, udah ada es, udah ada teh, udah ada gula. Jadi beda sekali ya, anak-anak bisa membedakan mana yang zat tunggal dan mana yang zat campuran. Nah, zat campuran itu seperti apa? Zat campuran itu adalah materi yang terdiri atas dua atau lebih zat tunggal. Tadi seperti yang Ibu contohkan ya, yang ST ini contohnya ada es, ada air, ada teh, ada gula juga. Nah, campuran ini ternyata masih dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Contohnya tadi kalau di sini kopi, berarti zat penyusunnya ada air, ada kopi, dan ada gula. Kalau di sini ada gambar sereal, berarti zat-zat penyusunnya ada susu, ada air, dan ada serealnya. Dan ciri-ciri zat campuran adalah perbandingan zat tunggal penyusun campurannya tidak tetap ya, jadi masih bisa berubah-ubah. Contohnya es teh manis nih, kita bisa tambahkan perbandingan gulanya lebih banyak, jadi es tehnya bisa lebih manis.
Dan ciri-ciri zat campuran yang terakhir adalah memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Artinya apa, Bu? Contohnya es teh manis saja, karena kalian pasti sering menemukannya di rumah. Contohnya es teh manis ini terdiri dari air. Nah, es teh ini sifatnya seperti air karena dia cair. Lalu dia memiliki rasa yang manis. Rasa manis datang dari mana? Rasa manis datang dari sifat gula. Seperti itu ya, jadi itu maksudnya kenapa zat campuran itu memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Oke anak-anak, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham bedanya zat tunggal dan zat campuran? Zat tunggal hanya terdiri dari satu jenis zat campuran terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal. Contohnya di sini zat campuran ada air kelapa, ada es teh, ada kopi, ada sereal, dan masih banyak lagi yang bisa kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Coba cek yuk di rumah kalian. Ada contoh zat tunggal dan zat campuran apa lagi ya yang tidak Ibu tunjukkan di video hari ini. Oke anak-anak, kita langsung ya ke jenis zat tunggal yang paling sederhana, yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang udah nggak bisa lagi diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana walaupun dengan reaksi kimia. Di sini oksigen adalah salah satu contoh unsur yang biasa kita manfaatkan untuk bernafas ya. Ada banyak lagi nih contoh unsur, yaitu di sini Ibu kasih lihat anak-anak tabel periodik, mungkin anak-anak sudah pernah lihat ini. Nah, tabel periodik ini adalah tabel yang menunjukkan unsur-unsur yang ada di bumi. Kalian tidak perlu hafal semuanya anak-anak, di sini Ibu sudah menuliskan 10 unsur saja yang pada umumnya. Dan yang kalian akan pelajari di kelas 5. Ini nanti sisanya kalian pelajari di SMP ya anak-anak ya. Nah, Ibu hanya mau kasih lihat nih, ini adalah unsur-unsur yang ada di bumi, yang udah nggak bisa lagi diuraikan. Jadi ini adalah zat paling sederhana atau zat tunggal. Yang kalian perlu hafal adalah contohnya hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, natrium, besi, perak atau silver, emas, klorida, dan aluminium. Jadi 10 ini adalah 10 unsur yang bisa kalian temukan di kehidupan kalian. Yang paling sering mungkin oksigen ya anak-anak ya, oksigen. Terus kalian emas. Emas ini ternyata unsur, tapi akuratnya adalah emas 24 karat. Emas 24 karat adalah emas yang murni ya. Nah, perak juga ini adalah unsur. Dan berlian ini apa anak-anak? Berlian ini terdiri dari karbon ya. Berlian ini terdiri dari karbon. Makanya berlian ini termasuk unsur karena dia terdiri adalah zat tunggal karbon. Oke, sampai di sini anak-anak tahu ya 10 jenis unsur yang paling utama yang harus kalian ketahui anak-anak. Supaya kalian bisa tahu nanti mana yang unsur, mana yang senyawa. Nah, 10 ini adalah unsur. Kalian boleh catat di catatan kalian ya 10 jenis unsur ini yang akan kalian sering pelajari di tema 9. Oke anak-anak, jenis zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh reaksi kimia itu seperti apa sih? Contohnya dipanaskan dengan suhu yang sangat amat tinggi, itu contoh reaksi kimia. Nah, senyawa ternyata memiliki komponen yang sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya. Maksudnya apa ya, Bu? Nah, begini anak-anak. Contohnya kalian paling umum saja kalian tahu air. Air ini rumus kimianya adalah H2O. Senyawanya namanya H2O. H ini adalah H ini hidrogen dan O ini adalah oksigen. Jadi air ini sifatnya berbeda dengan oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen ini kan gas sih anak-anak ya, sedangkan air ini adalah cair. Itu maksudnya kenapa komponen senyawanya memiliki sifat yang berbeda. Air memiliki sifat yang berbeda dari oksigen dan hidrogen anak-anak. Nah, jadi senyawa itu tidak sama dengan campuran ya. Tadi kan kita sudah tahu materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Bukan karena senyawa ini bisa diuraikan terus dia adalah campuran. Beda ya, komponen campuran ini memiliki sifat yang sama. Contohnya air garam memiliki rasa asin yang merupakan sifat asli dari garam. Ini adalah perbedaan senyawa dan campuran. Jelas-jelas berbeda, senyawa sama campuran itu berbeda. Senyawa itu cuma satu, contohnya sini air. Sedangkan tadi kita belajar campuran itu contohnya ada es teh manis, ada kopi. Nah, itu sudah campuran dari beberapa zat tunggal ya anak-anak ya. Jangan sampai kalian terkecoh dengan senyawa dan campuran. Oke, di sini Ibu kasih beberapa contoh senyawa yang bisa kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tadi yang paling gampang adalah air. Air rumusnya H2O. Kalian pasti sudah ketahui H2O karena dia terdiri dari hidrogen dan oksigen. Lalu yang paling sederhana lagi adalah karbon dioksida yang kita ketahui CO2. Nah, C ini adalah ternyata unsur karbon dan O adalah oksigen. Jadi karbon dioksida itu terdiri dari karbon dan oksigen. Masih bisa diuraikan menjadi karbon dan oksigen.
Terus yang paling sering kalian temukan itu garam anak-anak. Garam itu ternyata senyawanya namanya NaCl. Na dari natrium dan Cl dari klorida. Makanya garam itu adalah senyawa karena masih bisa diuraikan kembali menjadi natrium dan klorida. Di sini juga ada soda kue, asam cuka, gula. Di sini anak-anak tidak perlu hafal rumus senyawanya ya atau rumus kimianya. Kalian mungkin akan hafal nanti waktu kalian sudah SMP, tapi di sini Ibu hanya kasih lihat supaya kalian tahu nih. Ternyata soda kue itu masih bisa diuraikan menjadi karbon, hidrogen, dan oksigen. Datang dari mana? Nih, dari rumus kimianya. C itu karbon, H itu hidrogen, dan O itu oksigen. Sama juga ya dengan asam cuka dan gula. Mereka adalah senyawa, bukan unsur. Karena masih bisa diuraikan kembali anak-anak. Kalian boleh catat contoh ini ya di buku catatan kalian ya. Siapa tahu keluar nih di ulangan atau tugas PR kalian. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Kalian tadi sudah belajar perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Coba yuk anak-anak kerjakan soal pretest di bawah ini. Ibu ada list 13 benda yang biasa kalian sering temui di kehidupan kalian sehari-hari. Coba kelompokkan ini menjadi unsur, senyawa, atau campuran ya. Kelompokkan ya anak-anak ya 13 benda ini. Kalian boleh kerjakan di buku PR kalian. Kalian bikin tabel sederhana ini, lalu kelompokkanlah emas ini unsur, senyawa, atau campuran ya. Nah, kita akan bahas di pertemuan tatap muka hari Kamis tanggal 6 Mei. Lalu, anak-anak persiapkan bahan-bahan ini untuk tatap muka hari Kamis nanti. Bahan-bahannya sederhana, pasti kalian semua ada di dapur kalian. Anak, tolong disiapkan, wajib ya anak-anak ya, karena nanti akan diambil nilai juga nih. Yang pertama, kalian siapkan 2 gelas air hangat, 2 sendok makan gula, 2 sendok makan minyak goreng, dan 2 sendok. Untuk apa? Untuk mengaduk nanti ya. Nah, air hangat ini pastikan dalam kondisi hangat, jadi bisa anak-anak siapkan nanti bersama dengan orang tua atau mama kalian, siapkannya nanti baru pagi hari saja. Untuk gula, minyak goreng, dan sendok bisa kalian siapkan sebelumnya. Ini pasti ada ya di dapur kalian ya. Kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk membantu kalian mempersiapkannya. Oke, anak-anak setelah kalian mempersiapkan aktivitas, bahan-bahan untuk aktivitas hari Kamis, kalau kalian masih ada yang belum jelas, ada yang masih mau ditanyakan, silakan hubungi wali kelas kalian. Dan kita ketemu lagi hari Kamis pukul 8. Ingat ya, hadir 15 menit sebelumnya di Teams. Oke anak-anak, sampai di sini video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.